Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Raffi Ramdhani dari kelas S1IF07C. Di sini saya akan menerangkan jawaban saya dari soal UTS untuk kepentingan UTS mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Yang pertama, soal nomor 1, yaitu di sini diperintahkan untuk membuat program yaitu fungsi swappers untuk melakukan card shuffle atau ini mengacak sebuah kartu, mengacak urutan suatu list atau array dengan cara berikut. Seperti ini ketentuannya, dan ini adalah program yang saya buat, program card shuffle. Di sini tipe datanya integer n. Di sini berfungsi untuk menghitung banyak kartu yang ingin dimasukkan user ke dalam arraynya. Lalu ada bagi dua. Di sini bagi dua ini berfungsi untuk nantinya data yang akan dimasukkan akan dibagi dua, dan bagian pertama akan dimasukkan ke L1 seperti ini contohnya. Nah, dibagi dua yaitu mengetikkan list 1 dan list 2. Elemen yang pertama itu masukkan ke L1 dan elemen kedua masukkan ke L2. Seperti itu. Lalu di sini ada array-nya yaitu array kartu. Di sini berisi tentang data yang akan dimasukkan dan akhirnya hasil dari kartu yang data yang telah dimasuk tadi dimasukkan ke kartu sini. Dan saya tulis 100 karena saya tidak tahu banyak yang dimasukkan oleh usernya. Kita jaga-jaga 100 karena 100 sudah dibilang banyak untuk memasukkan sebuah data, yaitu ada L1 dan L2 arraynya. Nanti yang tadi saya jelaskan, nanti datanya akan dimasukkan ke L1 dan L2 itu. Lalu di sini menginputkan banyak kartunya. Sini menggunakan n. Lalu di sini ada percabangan if. Di sini untuk mengecek apakah datanya genap atau bukan. Di sini pertama, jika n ini lebih kecil sama dengan 0, dan 0 ini bukan bilangan genap ya, bukan genap atau ganjil karena ini kan netral. Terus jika kurang lebih sama dengan ini dan juga misalnya 0 ke bawah seperti min 2, min 1, min yang seterusnya, itu juga bukan genap. Jadi saya gunakan ini kurang dari sama dengan. Nah, jika misalnya user menginputkan 0 atau min 2, min 3 dan lainnya, dia akan memberitahukan data yang dimasukkan itu salah. Lalu diharapkan masukkan datanya dengan pilihan genap. Lalu di sini ada return 0, itu untuk mengakhiri program yang seperti itu. Lalu ada else if. Di sini n modulus 2 tidak sama dengan 0. Di sini kondisinya untuk menentukan pilihan genap atau tidak. Jika n misalnya 4 modulus 2, itu kan modulus maksudnya bagi 2 misalnya berapa. Jika bagi 2, jika 4 bagi 2 kan hasilnya 0, maka itu merupakan bilangan genap karena apapun yang dibagi 2, jika sisanya bukan koma atau apapun itu, jika hasilnya 0, maka itu bilangan genap. Jika misalnya ini bukan 0, maka itu dipastikan ganjil atau yang lainnya, yang pasti bukan genap. Nah, ini kondisinya jika modulusnya ini jika tidak sama dengan 0, maka dia akan seperti tadi akan mengakhirinya, dikasih peringatan dulu dan lalu diakhiri programnya seperti itu. Lalu di sini ada perulangan untuk memasukkan datanya ke dalam array kartunya seperti itu. Ini cuma memasukkan datanya ke dalam array seperti biasa saja. Itu dalam datanya seperti ini, data ke ini misalnya ini 1, 2, data ke 3 seperti itu. Ini mengoutputkan data dari array kartunya. Setelah kita masukkan datanya ke dalam array kartu, kita keluarkan untuk mengecek apakah data yang kita masukkan itu benar atau tidak, seperti itu.
membagi isi arraynya menjadi dua seperti soalnya ini. Karena diperuntukkan untuk menjadi dua, maka kita bagi dua. Dan kenapa ini yang kita bagi dua n-nya? Karena n-nya ini panjangnya masih banyak panjang dari datanya yang telah kita masukkan. Misalnya kita masukkan 6 seperti ini. Nah, ini jika kita mau masukkan misalnya kita masukkan 8 datanya, maka nanti karena menurut ketentuan soalnya kita harus bagi dua seperti ini, yaitu di sini 4, saya di sini dan 4. Nah, oleh karena itu yang kita bagi itu panjangnya. Nah, terlebih dahulu nanti 4-nya ini masukkan ke arraynya masing-masing seperti itu. Lalu di sini perulangan yang untuk memasukkan datanya ke array L1 dan RL2. Di sini perulangannya terdapat if percabangan saya, yaitu dengan kondisi I kurang dari bagi per 2. Nah, yang tadi kita telah bagi 2 tadi kita gunakan untuk menggunakan memasukkan datanya ini. Jika misalnya ini kan ini dari awal data semulanya 0, pasti dia akan menambah terus dari 0, 1, 2, 3 seterusnya. Dan jika maksudnya jika dia kurang dari misalnya bagi 2 ini, misalnya tadi kita sudah dibagikan ini 4 dan ini 4. Nah, misalnya jika perulangannya ini misalnya ini 0, 1, 2, 3. Nah, ini masuk ke L1 ini, ke area L1. Dia akan memasukkan ke L1 sini hanya sampai 3 saja, karena ini kondisinya diurunkan untuk I kurang dari bagi per 2. Nah, ini jika bagi per 2 nya misalnya 4, maka dia sampai 3 saja dari 0, 1, 2, 3, yaitu array posisi 0, posisi 1, posisi 2, dan posisi 3 itu akan masuk ke L1 seperti ini. Nah, lalu gimana dengan sisanya atau 4 lainnya yang ini? Maka kita menggunakan else nya yang jika ini sudah sudah terpenuhi karena ada for juga, lalu kita akan menggunakan else ini yang L2 P. Apa ini P? Karena jika menggunakan I juga seperti atas, ini akan hasilnya melanjutkan data yang akan di sini. Dia tidak akan melanjutkan ke angka 0 lagi. Jika menggunakan I misalnya, maka dia di sini akan masuk ke posisi ke-4 dan seterusnya. Dia tidak akan kembali ke awal. Makanya dari itu saya menggunakan tipe data baru, yaitu P di atas ini dengan 0, maka dia akan menjadi dari ke 0 lagi seperti ini 0. Tetapi di sini kita nggak menggunakan P yang dalam kartunya sini, yang posisi kartunya ini yang arraynya. Kenapa? Karena kita akan memasukkan data yang ke misalnya data yang selanjutnya kan sudah dibagi, ini sudah digunakan, jadi kita tidak bisa sudah dimasukkan ke L1, jadi kita tidak bisa menggunakan L4 ini, maksud saya L4 ini tidak bisa. Kita akan memasukkan L2 ini ke sini. Maksud saya 4 data ini masukkan ke L2 itu, tapi dia tidak posisi ke 0, dia melanjutkan posisinya. Seperti ini misalnya, ini kan sudah setengah, maka setengahnya lagi misalnya 4, 5, 6, 7. Nah, 4 ini saya ini 4 ini, maka dia akan masuk ke L2 seperti itu. Yang kartu ini dia akan datanya
terurut terus seperti 0 1 2 3 4 5 6 7 8, tetapi L2 nya nih dari awal lagi seperti itu. Jadi misalnya, jadi 4 ini berada di posisi ke 0, ke 1, 2 dan 3 seperti itu. Kalau ininya menggunakan 4, 5 dan 6 maka akan terjadi konflik, dan 1 2 3 nya kemungkinan yang ada di array L2 nya akan kosong seperti itu. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ini mengoutputkan data dari array L1 nya. Setelah tadi itu kita itu kan kita masukkan L1 dan L2 nya, kita outputkan apakah berhasil atau tidak seperti itu. Nah, ini menggunakan for aja seperti biasa, dan ini yang array L2 nya sama seperti L1. Lalu ini merupakan memasukkan yang L1 dan L2 tadi menjadi satu ke array kartu ini. Seperti ketentuan soal seperti ini, suruh menggabungkan lagi elemen pertama L1 dan elemen pertama L2 jadi satu list hasil seperti ini. Tapi dengan ketentuan seperti ini, elemen ke-1 L1, lalu sebelahnya elemen ke-1 L2 seperti itu. Jadi ini aku mau perulangan. Ini elemen pertama ini, yang kartu ini kita masukkan ke elemen pertama dari L1 nya, lalu sebelahnya itu kartu L1 ditambah 1, karena misalnya ini 0, misalnya saja ini kan dari 0, berarti kartunya ini 0, posisinya yang pertama 0, lalu yang ini di sebelahnya itu posisi ke 1, makanya I ditambahkan 1, lalu ini diisi dengan L2 dengan posisi elemen ke satunya, yaitu di sini, atau ke posisi ke 0 nya, sama seperti L1 seperti itu. Lalu di sini ada saya di sini menggunakan bantuan dari P sama dengan 0 juga, karena seperti ini contohnya, seperti kalau menggunakan I maka dia akan korup, jadi akan tumpang tindih seperti itu. Jadi seperti ini contoh saja, ini misalkan datanya ke 0, ke 1, ke 2, ke 3 seperti ini. Nah, karena ketentuan soal elemen ke 1 L1 elemen 1 ke 2, jadi seperti ini. Nanti elemen ke satunya ini, yang ini maksud saya, nanti kita diharuskan isi yang L1 elemen yang ke 1 seperti itu, lalu yang sebelahnya diharuskan ke elemen 2, tapi di ini yang pertama, untuk data yang pertama seperti itu. Jadi ini seperti ini diulang terus. Jadi di sini juga saya menggunakan I-nya sama dengan I plus 2, tidak menggunakan I plus plus atau menambah 1 terus, tapi ini bertambah 2. Kenapa? Karena jika itu bertambah 1, maka I-nya ini dia akan, jika mengulang perulangan sekali lagi nih, maka dia akan ininya berubah jadi 1 yang ininya, dan ini berubah jadi 2 seperti ini. Maka nanti dia akan menjadi tumpang tindih nih. Nah, ini kayak ini tumpang tindih, maka nanti kan hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini nanti ini kan sudah diisi, nanti malah kalau ini dia ditindihkan dengan ini, dengan elemen ke yang ini elemen kedua seperti itu.
maka itu kita menggunakan tambah 2 terus. Jadi kan ini 0, misalnya ditambah 2 berarti dia mulai dari 2 seperti ini, lalu sebelahnya 3 dan seterusnya. Seperti ini 4 maksud saya, sebelahnya 5 seperti itu. Sisa seperti ini dan diisi oleh elemen ketiganya seperti ini. Dan untuk P-nya kita seperti biasa saja tambah 1 karena ininya sudah terurut seperti itu. 1 2 3 kan ini 1 2 3 karena dia tidak masih biasa saja gitu. Lalu hasilnya seperti biasa tinggal di outputkan saja menggunakan for terjadi dengan 0 seperti itu. Setelah itu kita lihat programnya, kita jalankan. Mohon maaf ini salah, masukkan dulu. Nah, ini kita masukkan banyaknya. Di sini diharuskan bilangan genap ya. Jika misalnya kita masukkan bilangan ganjil seperti misalnya 5, nah di sini akan secara otomatis dia berhenti programnya. Itu datanya dijelaskan kalau data yang Anda masukkan salah, harap masukkan data dengan bilangan genap seperti itu. Nah, gimana kalau kita masukkan 0, apakah bisa seperti yang tadi saya jelaskan? Tidak bisa juga karena 0 bukan bilangan genap seperti itu. Lalu kita coba masukkan 6. Ini kita masukkan datanya berurut saja karena biar lebih mudah. Data 1 1, data 2 2, 3 3, data 4 4, data 5, data 6 6. Seperti ini. Nah, ini data pertama, data yang diinput itu dia akan di-outputkan dulu, dicek apakah benar data yang dimasukkan ini. Itu jika benar, lalu kita lihat. Nah, ini data yang telah kita bagi dua tadi. Ini data yang elemen L1, yang ini L2. Itu nih bagi dua seperti ini. Yang ini L1, yang ini L2 seperti ini. Lalu kita masukkan jadi satu ini L1 dan L2 nya dengan ketentuan yang pertama elemen ke1 L1 yang sebelahnya elemen 2 elemen 1 L2 seperti itu. Ini ketentuannya. Jadi urutannya seperti ini. Ini kan elemen 1 ke dari array L1. Yang ini sebelahnya yaitu elemen 1 tapi dia arraynya L2 seperti ini. Nah, sama, lalu dilangi lagi sampai selesai. Itu ini berarti ini elemen kedua dari array ke L1 seperti ini. Lalu yang sebelahnya yaitu elemen kedua, masih ke elemen kedua tetapi dia array ke L2. Lalu kita awal lagi karena belum selesai, yaitu ini elemen ketiga dari array L1, lalu sebelahnya elemen ketiga dari L2 seperti ini. Kita contoh menggunakan soal seperti ini. Kita coba. Ini ada 6 data. Masukkan data pertama 12, 91, 76, 54, 87 dan 34 seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini bukan L1 nih, merupakan ini L1 dan ini merupakan L2 seperti ini. Kan sudah dibagi menjadi 2 seperti ini. Lalu hasilnya kita jadikan satu. Seperti dimerjekan ini seperti ini. Sama 12, 12, 54, 54, 191 dan seterusnya seperti itu. Yang kedua sama soal nomor 2, yaitu di sini diperletakkan untuk menjelaskan algoritma tentang sorting. Di sini
sudah ditentukan mengambil apa saja sorting yang ditujukan, yaitu setiap NIM mahasiswa yang diambil angka terakhirnya. Karena NIM saya itu angka terakhir ada 2, yaitu saya akan mengambil sorting tentang selection sort, yaitu selection sort adalah metode sorting di mana elemen diperbandingkan satu persatu sampai pada elemen terakhir dan disusun berdasarkan ketentuan berlaku yang bisa terbesar bisa terkecil. Data yang akan kita sorting menurut soal yaitu seperti ini: 2001, 1998 dan seterusnya. Ini seperti di soal ya, seperti ini. Ini saya sudah selangkah-langkahnya dalam mengurutkan sorting dari selection sort ini, yaitu ini masih belum di sorting atau apa, yaitu awalnya ini data awalnya itu seperti ini. Yang pertama-tama kita cek dari selection sort itu dari pertama, yaitu dari sini. Data yang pertama itu yang ini, 2001. Terus kita bandingkan dengan yang sebelahnya, yaitu apakah dia lebih kecil atau tidak. Jika lebih kecil, maka kita akan berpindah ke sini, yaitu ininya. Selectionnya kita pindah ke sini. Kita cek lagi sebelahnya. Jika dia lebih kecil, jika iya, kita akan berpindah lagi ke sebelah sini. Kita cek lagi, tapi kita berada di lokasi di sini. Lalu kita cek sebelahnya lagi, yaitu 1995 dengan 2005, apakah lebih kecil atau tidak. Jika tidak, kita akan melewatinya saja. Tapi posisi kita masih di sini. Masih kita cek di sini karena dia lebih kecil dari sebelum-sebelumnya. Lalu kita cek karena ini sudah lewati saja nih karena dia terlalu besar. Lalu kita cek sebelah sini, bandingkan 1995 dengan 2007, apakah lebih kecil. Tidak. Jika tidak, kita akan melewatinya ke 2009. Tapi kita masih di sini ya. Lalu kita bandingkan 1995 dengan 2009, apakah lebih kecil. Tidak. Kita lewati lagi 2019 ke 2019, bandingkan 1995 dengan 2019, apakah lebih kecil. Tidak. Kita geser lagi ke sebelah kanannya, yaitu 2020 dengan 1995, apakah lebih kecil. Tidak. Kita masih berada di 1995. Lalu kita pindah ke sebelahnya, ya 2020, yaitu 2013, yaitu 1965 dengan 2013, apakah lebih kecil. Tidak. Jika tidak, kita akan melewatinya lagi, yaitu dengan dari perbandingan dengan 1995 dengan 1965, apakah lebih kecil. Ya, jika lebih kecil, kita akan berpindah dari sini ke sini. Kita akan berada di posisi ini sekarang karena dia lebih kecil daripada sebelum-sebelumnya, yaitu 1995 lebih kecil. Lalu 1965 dibandingkan dengan 1990, apakah lebih kecil. Tidak. Jika tidak, akan dilewati ke 1991. Tapi posisinya kita masih di sini. Ya. Perbandingkan dengan 1965 dengan 1991, apakah lebih kecil. Tidak. Jika tidak, kita akan melewatinya ke 1975. Lalu 1965 bandingkan dengan 1975, apakah lebih kecil. Tidak. Jika tidak, kita akan lewati. Lalu ke 1945, kita bandingkan dengan 1965 dengan 1945, apakah lebih kecil. Ya. Lalu kita pindah, yang tadinya kita berada di sini, lalu kita pindah ke sini karena dia lebih kecil dari sebelum-sebelumnya, yaitu kita cek sebelahnya, yaitu dengan 1950, apakah lebih kecil. Tidak. Nah, kalau sudah, ini kan tidak ada data lagi di sebelahnya,
maka kita sudah tahu hawa yang terkecil dalam array ini adalah 1945. Jika sudah, kita akan menukar posisi yang sudah kita tentukan ini dengan posisi awal yang tadi kita dari awal kita ceknya, yaitu dengan 2001 kita tukar, yaitu seperti ini. 1945 kita taruh depan dan 2001 kita taruh di posisinya 1945 seperti ini ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke baris nomor 2 yang ini. Jika sudah ketemu dari yang pertama, kita sudah melakukan yang pertama, maka kita mulai ke nomor 2 yang ini. Jangan di nomor 1 karena sini sudah tidak usah dioperasikan lagi. Kita langsung ke data yang kedua, yaitu yang ke 1998. Seperti tadi kita cek sebelahnya, yaitu 1998 dengan 1995 apakah lebih kecil atau tidak. Jika lebih kecil, kita akan berpindah ke sini, yaitu 1998 kan lebih 1995 ini lebih kecil daripada 1998 ini, maka kita pindah ke sininya. Kita berada di posisi 1995. Lalu kita cek lagi sebelahnya dengan 2005. 1995 dengan 2005 apakah lebih kecil? Tidak. Jika tidak, kita akan geser ke sampingnya ke 2007. Lalu kita cek lagi 1995 karena kita tadi belum ada yang lebih kecil daripada 1995, maka kita akan cek dari 1995. 2005 nya kita lewati. Lalu 1995 dengan 2007 apakah lebih kecil? Tidak. Jika tidak, kita akan lewati lagi ke 2009. Lalu 1995 dengan 2009 apakah lebih kecil? Tidak. Jika tidak, kita akan lewati lagi. Lalu 1995 dengan 2019 apakah lebih kecil? Tidak. Kita lewati lagi ke 2020. Lalu 1995 dengan 2013 apakah lebih kecil? Tidak. Maka kita lewati lagi ke 19 ini. Lalu 1995 dengan 1965 apakah lebih kecil? Ya, karena lebih kecil kita akan berpindah ke 1965 ini, karena sebelumnya itu yang lebih kecil hanya 1965 saja. Karena itu kita akan mengeceknya dari 1965 ini dengan sebelahnya, yaitu 1990. Kita cek 1965 apakah lebih kecil daripada 1990? Tidak. Tidak. Jika tidak, kita akan lewati lagi ke 1991. 1965 dengan 1991 apakah lebih kecil? Tidak. Kita akan lewati lagi ke sebelahnya, yaitu 1975. Lalu 1965 dengan 1975 apakah lebih kecil? Tidak. Kita akan lewati lagi ke 2001. Lalu 1965 dengan 2001 apakah lebih kecil? Tidak. Kita lewati ke 1950. Kita cek 1965 dengan 1950 apakah lebih kecil? Ya, jika lebih kecil, kita akan berada di posisi ini. Lalu kan ini tidak ada harinya lagi, datanya lagi, maka kita akan pindahkan 1950 ini ke depan, yang ke data kedua tadi, karena kita kan dari sini bukan dari nomor 1, karena nomor 1 sini sudah posisinya dia tetap dan tidak boleh dioperasikan lagi. Lalu kita tukar 1998 ini dengan 1950 karena 1950 ini yang paling kecil. Kita pindahkan jadi 1950 ini berada di posisi ini, di sebelahnya di posisi kedua. Lalu 1998 ini ditaruh di posisi yang ini, seperti ini, dia tertukar. Nah, selanjutnya ke posisi ketiga. Kita mulai dari data ketiga karena data dan 1 dan 2 sudah dicari dan tidak bisa dioperasikan lagi. Lalu kita lihat data ketiga dengan data sebelahnya, 1995 dengan 2005 apakah lebih kecil? Tidak. Jika tidak, kita akan lewati ke 2007. Lalu 1995 dengan 2007 apakah lebih kecil? Tidak.
Jika tidak, kita akan lewati ke 2009. 1995 dengan 2009 apakah lebih kecil? Tidak. Ketika kita akan lewati ke 2019. Lalu 1995 dengan 2019 apakah lebih kecil? Tidak. Jika tidak, kita lewati ke 2020. Dari 1995 ke 2020 apakah lebih kecil? Tidak. Kita lewati ke 2013. Lalu 1995 ke 2013 apakah lebih kecil? Tidak. Seperti itu. Lalu kita pindah ke sebelahnya, yaitu 1965. 1995 dengan 1965 apakah dia lebih kecil? Ya. Jika dia lebih kecil, kita akan berpindah dari yang tadinya di sini, kita akan berpindah ke sini untuk mengecek ke sebelahnya lagi, karena dia yang paling kecil dalam areanya ini yang sedang kita cek. Lalu kita cek sebelahnya lagi, yaitu 1990. 1965 dengan 1990 apakah lebih kecil? Tidak. Jika tidak, kita akan lewati ke 1991. Lalu 1965 dengan 1975 apakah dia lebih kecil? Tidak. Jika tidak, kita akan lewati, yaitu dengan 2001. 1965 dengan 2001 apakah lebih kecil? Tidak. Jika tidak, kita akan lewati lagi, yaitu ke data terakhir, yaitu 1965 dengan 1998 apakah lebih kecil? Tidak. Ini data karena datanya sudah habis, maka kita akan karena kita dari tadi berada di posisi ini dan sebelumnya dan sesudahnya itu tidak ada yang lebih kecil daripada angka 1965 ini, maka kita akan menukarkan ini dengan posisi awal yang tadi, yaitu posisi ke 1995 ini. Tadi kita awal dari sini, kita tukar dengan 1965 karena dia yang paling kecil. Sekarang kita tukar seperti ini, nanti hasilnya yaitu 1965 itu ditaruh sini di sebelah 1950, lalu 1993 taruh di posisi ke 1965 ini, seperti ini. Seperti itu cara langkah-langkahnya. Seperti lihat di sini, saya sudah tandai dengan apa yang lebih kecil dari setiap barisnya, yaitu seperti ini yang saya bold ini. Nanti setiap bold ini nanti dia akan berpindah ke posisi ke awal dari ini, yang tidak termasuk dari posisi yang sebelah kiri ini ya, ada tandanya garis ini. Jadi misalnya 1975 dia akan paling kecil, saya sudah cek sebelumnya, maka akan pindahkan ke 2005, dia tukar, nah seperti ini dan seterusnya. Lalu contohnya lagi nih, karena default kita tukar dengan 2007 ini, kita tukar masuk sini 2007 di posisi 1990 ini, dan terus sampai ininya berurut terus sampai di akhir. Ini kan ada 15 data, kita cek dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kita cek satu-satu seperti ini. Jika sudah seperti ini, yang akhirnya ini kita yang sebelumnya di atas ini sudah diurutkan, yaitu jika sudah selesai seperti ini pada area akhir, yang sisanya itu hanya 2020, maka dia akan karena tidak ada yang mengecek, karena lalu dia akan menjadi area terakhirnya seperti itu. Jadi akan terurut dari data yang terkecil yaitu 1945 sampai data yang terbesar yaitu 2020. Ini menggunakan pengurutan secara ascending, yaitu dari nilai terkecil dan nilai terbesar seperti itu. Begitulah saya jelaskan dari algoritma sorting nomor 2, yaitu selection sort. Yang terakhir yaitu soal nomor 3, yaitu kita di sini diperintahkan untuk membuat program untuk memproses nama, yaitu kita harus menggunakan tipe data string, lalu mengurutkannya dengan ascending dan descending. Di
sini ditentukan juga untuk nim yang ganjil itu descending dan nim yang genap itu ascending. Karena nim saya itu genap seperti ini 132, saya menggunakan ascending seperti ini codingannya, yaitu kita nanti saja menjelaskan prosedurnya. Itu kita ke tipe data dulu, yaitu di yang di main dulu ya. Maksud saya di sini saya menggunakan array nama menggunakan tipe data string, karena di soalnya diharuskan menggunakan string ya, menggunakan 100 karena saya tidak tahu berapa banyak data yang akan dimasukkan nantinya. Lalu ada char ans. Nah, ans ini dari answer nanti ada percabangan, yaitu dimasukkan y atau n, yaitu saya menggunakan ini ans ini menggunakan tipe data char, yaitu setelah itu menggunakan tipe data integer, dan n ini gunakan untuk berapa banyak data yang digunakan oleh user nantinya, berapa banyak panjangnya maksud saya. Lalu yang pertama looping, yaitu for untuk memasukkan menginputkan nama seperti biasa. Di sini saya kondisinya yaitu i kurang dari 50. Kenapa saya di sini tulis 50? Karena saya tidak tahu berapa banyak user akan memasukkan data yang dia masukkan. Ya, di sini terus bagaimana kita tahu berapa banyak user menggunakan memasukkan datanya, yaitu menggunakan percabangan y dan n ini yang tadi. Jika selesai maka perlu jawab y, atau cukup jawab y maka dia akan selesai dan akan tercatat panjangnya berapa. Seperti di soal ini ada contoh running programnya. Jika jika masih belum selesai ininya, yaitu kita mencet n, lalu kita masukkan terus jika n terus akan memasukkan terus ya. Jika kita menjawabnya y, maka kita selesai dan mengeluarkan selesai dari perulangan itu. Ini. Nah, di sini ada percabangannya, yaitu menggunakan if yang ans ini tadi. Jika dia jawabnya y, maka kita akan secara otomatis kita break, dan jangan lupa kita kasih n. Di sini untuk apa n? N ini diuntukkan untuk berapa banyak yang telah dimasukkan oleh user. Jika dia seperti contoh seperti ini, lihat ini dulu. Jika dia masukkan terus kan ini ada 4 selesai. Nah, 4 ini dia akan masukkan ke n-nya ini panjangnya. Kenapa kita tambah 1? Karena i-nya ini dia dimulai dari angka 0. Angka 0 dimasukkan ke array tadi kan dari 0, nggak mungkin dari 1. Maka kalau misalnya kita memasukkan datanya 4, nanti di sini jika kita mulai i, maka data yang dimasukkan hanyalah 3 saja, padahal datanya dimasukkan ada 4. Jadi kita tambahkan 1 agar datanya pas dengan data yang ada di dalam array namanya ini. Lalu kita keluarkan saya ini dipanggil dari void prosedur di atas. Nah, seperti ini prosedurnya menggunakan selection sort seperti nomor 2 yang setelah saya jelaskan, itu di prosedurnya, yaitu di sini ada menggunakan string arr arraynya, lalu integer n ini untuk panjangnya seperti itu. Lalu di sini ada integer post min, ini untuk yang paling kecil untuk selection sortnya.
nanti mengurutkannya menggunakan ini nanti, posisinya saja, bukan isi arraynya. Nanti akan dipindahkan menggunakan bantuan ini. Lalu ada string temp, itu temporary untuk memindahkan, biasanya untuk memindahkan array dari posisi 1 ke posisi 2 menggunakan temporary ini. Lalu di sini ada dua for, yaitu for dan dalamnya ada for lagi. Yang for pertama itu integer i sama dengan 0, terus ada kondisinya yaitu i kurang dari n-1. Kenapa di sini n-1? Karena dalam array selection sort seperti kita lihat di sini, untuk data yang terakhir itu tidak usah melakukan pengecekan lagi, karena dia yang paling terakhir tidak usah melakukan pengecekan seperti ini. Karena di sini datanya ada 15 data, kita cek hanya 14 data saja di sini, karena yang 15 ini hanya cuma satu. Kalau ini dia tidak usah melakukan pengecekan lagi, yaitu 15 kurang 1 saja, yaitu 14 seperti itu. Di sini kita kurang 1 karena terakhir tidak usah digunakan seperti itu. Lalu di sini post minimalnya tadi saya jelaskan, kita isi dengan sama dengan i, yaitu kalau misalnya ini 0 ya berarti sini 0 seperti itu. Lalu dalam for tadi ada for lagi, yaitu c sama dengan i plus 1, dan jadi i plus 1 diperuntukkan untuk melakukan pengecekan untuk tidak, maksudnya tidak usah melakukan pengecekan yang sudah dilakukan seperti yang saya jelaskan itu. Nah ini jika sini kan sudah melakukan, sudah diurutkan, maka ini tidak usah dioperasikan lagi seperti ini. Kita harus operasikan yang di sebelahnya saja, yaitu yang ini kita pluskan 1 saja. Misalnya ini posisinya di array 0, ini di 1, kita tambah 1 saja biar ini tidak usah melakukan pengecekan lagi seperti itu. Dan seperti itu. Lalu di situ ada percabangan if, yaitu array c itu lebih kecil daripada array i. Ini contohnya misalnya array j nya di sini kan, karena tadi i plus 1 di sini dengan i itu melakukan pengecekan, jika ini lebih besar maka dia akan dilewati atau tidak. Jika tidak, dia akan melakukan pertukaran gitu. Seperti ini dicek satu persatu. Lalu nah ini jika ada, ini kan lebih kecil daripada array-array yang lainnya, itu dia akan melakukan pertukaran dengan awalnya ini. Seperti ini, nanti di sini jadi 1945, yang di sini 2001 seperti itu. Jika sudah nanti jika ketemu, nanti akan dilakukan ulangan, maksudnya perpindahan, yaitu memindahkan array yang c ini misalnya di posisi 1 dengan array yang i ini yang posisi 0 itu dia ditukar menggunakan bantuan postmin dengan bantuan temporary seperti itu biasanya. Maka kita akan melakukan berulang untuk mengoutputkan isi dari arraynya. Ini seperti biasa, ini cuma mengeluarkan menggunakan cout. Lalu di sini ada if-nya. Apa saya ini if ini untuk koma ya, hanya tanda koma. Kalau misalnya karena saya tidak suka ada hal janggal kalau ada koma padahal sebelah tidak ada angkanya, maka saya menggunakan ini. Nah jika sudah selesai, maka dia akan langsung break, tidak usah melakukan koma lagi seperti ini. Seperti itu. Di sini yang kita tahu bisa mengurutkan itu, yang lebih dominan mengurutkan suatu angka. Tetapi dalam sorting ini menjelaskan kalau karakter
kita bisa mengurutkan dengan karakter juga, seperti huruf-huruf yang diurutkan itu selalu dicek dari awalnya, nama awalnya seperti ini, yaitu misalnya namanya Seni Raffi atau di bawahnya Ainur. Nah, dia akan mengecek arraynya ini, ngecek karakter awalnya ini R. Jika tidak ada yang sama, maka akan melakukan cek lebih besar atau lebih kecil. Jika lebih kecil daripada A, maka akan ditukar seperti angka seperti biasa, seperti itu. Lalu kita cek jalankan programnya. Ini itu kita pertama masukkan nama dulu. Kita contohkan Ramdhani seperti ini. Lalu di sini ada percabangan seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu ada Y atau N. Jika kita sudah selesai, kita mencet Y. Jika belum, kita mencet N saja seperti ini. Nah, lalu kita disuruh masukkan input nama lagi, seperti contoh saja David seperti ini. Nah, kita coba masukkan data lagi sebanyak-banyaknya. Ainur, lalu lagi namanya setelah opik. Lalu jika sudah selesai, jika menurut Anda sudah cukup, kita chat Y, kita ketik Y maksud saya. Lalu jika sudah kan seperti ini, dia akan munculkan secara ascending, menurutkan menggunakan karena saya menggunakan selection sort, ya seperti ini. Seperti yang kita tahu, pertama kan A, satu D, O, dan terakhir R seperti ini. Lalu kita lihat di sini tidak ada tanda koma. Kalau saya tidak menggunakan if seperti di bawah sini, tidak menggunakan if atau break ini, maka dia akan ada tanda koma di sebelah sini kan. Saya kurang suka kalau ada seperti itu, makanya menggunakan if seperti itu. Itulah soal UTS yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Sekian penjelasan soal dari